Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan tentang maskulin ke karmik. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komennya channel aku Lucky Tarot MS. Kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai insya Allah dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita lihat ya, masculine to karmic. Apa yang ingin kamu katakan masculine to karmic? Nine of Swords. Okay. Oke, Divine Masculine to Karmic. Di sini aku lihat maskulin sedang coba introspeksi diri, ya, coba untuk healing, karena dia merasa ketidakbahagiaan dengan si karmik. Dia gelisah tentang twin flame-nya, yang mana ya sebagian dari maskulin sudah ada yang berkoneksi ya dan berharap berkomitmen lagi, itu harapannya. Tapi memang di sini dia juga gelisah, stres, merasa bersalah karena maskulin ada dua cinta, terutama tentang fisikal, yaitu seks yang dicari, dikarenakan keuangan yang membuat dia ada sebuah komitmen yang dihancurkan sehingga dia merasa tidak bahagia dengan si karmik. Dia bilang, gue stres harus memilih yang mana, dan depresi karena dia juga ingin memulai kehidupan yang baru. Dan dia bilang harapannya bersama karmik juga hancur ya, karena tidak bahagia. Yang aku lihat di sini, karena si maskulin ini berharap banget bisa move on. Dia lelah, dia ingin mengendingkan ketakutannya. Ya, dia ingin meninggalkan dari topeng-topengnya karena dia merasa tersakiti. Ada pembayaran karma yang maskulin dapati di sini sehingga dia depresi banget ya. Yang aku lihat sangat-sangat depresi dari 8 ke 9. Dan dia sebenarnya ingin memulai kembali, mengendingkan yang namanya perselingkuhan. Ya, di sini dia lelah, dia ingin memulai kehidupan yang baru, yaitu bisa kembali kepada feminim, karena dia merasa gelisah. Karena dia melihat feminim juga di sini twin flame-nya sudah sukses ya, dan dia berharap banget nih bisa nikah. Dan yang aku lihat dia kurang bahagia dengan si karmik karena ada pembayaran karma dari perselingkuhan ataupun kebohongan yang dia lakukan kepada feminim. Dan dia depresi, gak merasa bahagia, gak merasa happy, gak merasa, bahkan dia sehat, gak merasa sehat ya di sini. Dan yang aku lihat dia si maskulin sama si karmik insya Allah akan ending secepat mungkin, sebagian dari divine maskulin ya. Tapi kalau yang belum berarti belum di state ini di kalian, karena kalian juga sebagian masih mengingat, masih belum melepas. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian mau maskulin
uh, selesai dengan karmik, ya kalian harus berani melepas. Kenapa? Karena itu energi negatif. Ya walaupun kita cinta dia, bukan berarti kalau dia sudah berselingkuh, apalagi bertahun-tahun berselingkuh, berkali-kali, terus kalian maafkan dengan alasan anak. Ya, dengan alasan anak. Itu salah kalau menurut aku. Kenapa? Ya karena itu bisa toksik dan itu akan efek kepada anak. Kalian boleh tanya ke psikiater ataupun untuk konseling pernikahan, ya, kecuali kalau kalian baru merasakan dikhianati dan belum lama, mungkin kalian boleh. Tapi kalau sudah bertahun-tahun dan sudah ditinggal berapa kali, tidak ada kejelasan, ya kalian harus bergerak maju. Bagaimanapun masa depan anak itu bukan di masa lalu, ya. Kalau kalian tetap beralasan anak, sebenarnya salah kalau menurut aku. Karena gimana orang tuanya aja, banyak kok orang tua yang sudah bercerai, mereka masih bisa mengatur kasih sayang kepada anak. Semua tergantung dari diri kitanya, ya di sini. Karena maskulin sebenarnya sudah menggantung ya dengan orang barunya ini. Banyak sekali kebohongan, karma, dia tersakiti juga dengan orang ketiganya, dan dia depresi dari permainan dia sendiri di sini yang membuat dia lelah, capek, ya. Dia ingin meninggalkan rasa ketakutannya ini, ya. Jadi kalau bisa kalian sebelum bercerai ataupun berpisah, misalnya tanyalah kepada orang tua ataupun kepada konseling pernikahan, ya, dimediasi, baik nggak kalau berpisah, anak akan efeknya seperti apa. Soalnya gini, efek itu nggak hari ini tapi nanti, ya, dan itu akan merugikan kita sendiri kalau kita hanya mementingkan cinta buta gitu loh, pribadi. Dan saran aku ya, karena kan aku juga dari keluarga broken home tadinya, bertahun-tahun. Ujungnya emang awalnya karena anak mamaku bertahan, tapi ujungnya mereka bercerai juga. Sampai akhirnya papaku menikah dengan orang lain dengan si karmik ini, dan mamaku mengikhlaskan dan melepaskan, dan juga mamaku fokus ke dalam spiritual dan pekerjaan. Alhamdulillah Allah membukakan semua. Siapa si karmiknya, siapa si DM-nya, papaku, ya. Jadi akhirnya papaku minta kembali ke mama aku, dan dia bercerai dengan karmiknya, dan dia ada masalah besar, hampir terbunuh loh papaku. Ini aku sebagai gambaran ya, karena orang tuaku beralasan anak tadinya itu bisa bertahun-tahun, kalau nggak salah sampai pernikahan ke 35 tahun kalau nggak salah. Sekarang sudah hampir 53 tahun kembali lagi. Jadi kembalinya baru ya bangsa 8 tahun, 9 tahun deh. 2005, 15 tahun. 15 tahun. Ya, 15 tahun ini baru kembali mereka. Jadi ini pelajaran aja. Ya, ambil hal baiknya, karena perpisahan itu belum tentu buruk loh ya. Apalagi dari tentang perceraian, ya. So kita lanjut. Maskulin depresi karena karirnya sejak bersama karmik dia tidak ada pemasukan, tidak ada kesuksesan. Dia juga gelisah karena apa yang dia tanam tidak sesuai harapannya yang dia inginkan bersama karmik. Kan tadi dia berharap dapat uang besar, ya, dan dia memutuskan akan ada pembicaraan, dan juga dia akan memutuskan buat cinta ini dari karmik dan feminim, karena dia merasa banyak kegagalan di sini yang kulihat, dan yang aku rasakan juga dia makanya stres ya, memikirkan keuangannya, karena dia melihat tidak ada pemasukan sejak bersama karmik, ya. Tuh yang tadi kan dia berharap nih bisa ada hubungan bersama karmik karena ada perselingkuhan, padahal dia sudah bahagia dengan feminim, sudah sukses dengan feminim, tapi dia lakukan karena si karmik menjanjikan uang yang lebih besar. Atau kalau misalnya
laki, misalnya pasangan kamunya laki nih yang mempunyai uang besar, ya berarti DM kamu ini termasuk karmik karena dia memanfaatkan semua hal, ya. Jadi di sini DM sama karmik stres ya, karena aku lihat dia coba memutuskan hubungan ini, ya, perselingkuhan di antara mereka karena ada janji uang besar di situ. Ya, entah si DM-nya yang berjanji, entah si karmiknya yang berjanji, ya. Ini si DM sedang introspeksi diri ya tentang ketuhanannya. Jadi dia tuh, ya dia gelisah dengan janjinya sama Allah ataupun Tuhan. Dia stres depresi dengan komitmennya pernikahannya bersama si feminim di sini. Dan dia gelisah komitmen dengan si karmik ya, karena dia berharap terlalu tinggi tadinya. Akhirnya dia memutuskan dan menjujurkan keinginannya dia. Ya, dia ingin mengendingkan kegelisahannya ini, yaitu dengan kejujuran, dengan harapan ya tadinya apa yang dia inginkan terwujud, tapi ternyata hancur ya bersama karmik. Ya, karena dia hancur kembali dengan masa lalunya dia. Ya, dia harus kembali ke masa lalu karena dia hancur, ya, meninggalkan feminim karena karmik yang menjanjikan kebahagiaan, kestabilan. Di sini dia juga depresi dengan komitmennya dengan si DF dan juga karmik, yang mana dia coba untuk mengontrol harapannya dia semua, tapi ternyata hancur. Ya, terutama ini kehancuran dari masa lalu ya, karmanya dia. Kita lihat, ini dia ada perpisahan ya, ketidakbahagiaan. Bahkan sebagian dari karmik ada yang keguguran ya di sini. Maka dia hancur. Ya, si maskulin merasa tidak bahagia dengan progres percintaannya sama karmik, dan di sini yang kulihat dia juga tidak tidak bahagia dan tidak menginginkan pernikahan, tidak menginginkan, di sini juga aku lihat tidak menginginkan adanya chatting bersama karmik ya. Tidak bahagialah pokoknya dalam konvertasinya mereka. Ya, karena dia melihat si feminim kan sudah bisa mengambil keberanian ya, keputusan. Dan dia melihat si feminim juga mengetahui kalau si maskulin ya mengkhianati. Bahkan juga feminim coba memanipulasi pikirannya feminim untuk tidak bersama si maskulin. Karena yang aku lihat di sini si maskulin coba untuk kembali ya, walaupun ada keluarga yang tidak bahagia dari keluarga feminim ya, karena kelakuannya si maskulin selalu banyak option ya di sini tentang percintaan dan keuangan ya, dan keluarganya feminim juga sebenarnya ada yang tidak bahagia melihat maskulin coba kembali memberikan sesuatu, entah itu pesan ataupun hadiah ya kepada feminim. Tapi feminim memang coba untuk memutuskan hubungan ini karena memberanikan diri akan kejujuran, dan feminim coba untuk memanipulasi pikirannya sendiri untuk bisa menjauhi si maskulin. Di sini yang kulihat seperti itu. Jadi si maskulin ini merasa depresi ya, dari ada pasifnya dia komunikasi, terutama dua cinta antara DF dan juga karmik. Maskulin tidak merasa happy, tidak bahagia sama sekali dengan adanya dua cinta ini ya, dikarenakan dia kan memutuskan si feminim ini karena keuangan dan juga hidup yang stabil dengan si karmik, tapi ternyata dia depresi ya, dan dia merasa bersalah, penyesalan, dan fokus ke dalam di masa lalu, di mana satu sisi dia juga kehilangan pekerjaan, keuangannya dia, dan dia juga stres dengan harapannya dia, terutama dari masa lalu ya, yang dia impikan, keinginannya itu ya tentang masa lalu. Depresi banget nih, dia pengennya bisa melupakan masa lalu gitu loh, tapi tidak bisa, ternyata ketidakbahagiaan bersama karmik. Dan dia banyak kegagalan juga ya dalam hubungan twin flame bersama feminim, yang mana hadirnya orang ketiga
Di saat mereka sukses dan bahagia tentang twin flame ini, datanglah orang ketiga mengganggu ya si karmik ini dengan harapan mendapati kebahagiaan di luar kebahagiaannya twin flames, yaitu dengan memutuskan komitmen dengan si feminim. Dikarenakan si karmik ya dia memutuskan meninggalkan si feminim, tapi ternyata setelah dia meninggalkan dan dia bersama karmik tidak bahagia. Di sini yang kulihat, sehingga ya dia stres, apa yang dia tanam tidak sesuai dengan yang dia inginkan ya. So kita lihat kita lihat tentang masculine to karmic. Anger, safely express your anger. Use anger as a positive force. Honor all of your emotion as a sacred. Jadi dia memang ingin menggunakan kemarahan ya, emosinya dia ini dengan positif, karena dia tahu dia gelisah, stres, bahkan merasa tidak bahagia sama sekali, banyak ketakutan, lelah dalam apa yang dia tanam, karena ada pembayaran karma ya, kehancuran dari masa lalu, dan dia tidak bahagia dalam perjalanan cintanya bersama karmik. Goddess, honor your desire feminine energy ya, dia merasakan ada energi feminim di hubungannya si karmik dan juga maskulin, makanya depresi. Kenapa? Karena dia melihat si feminimnya sudah mempunyai kehidupan yang lebih layak ya, sukses. See your inner beauty, love ever part of you. Jadi dia tidak mendapatkan energi feminim di karmik, karena kalau karmik kan terlalu ambisi, dan di sini dia juga sudah melihat si feminim melepaskan si DM ya, jadi melepaskan ego, sudah tidak menginginkan mempertahankan sesuatu yang sudah rusak, yang sudah hancur. Compassion, be gentle with yourself. Forgiveness will set you free. See the light in yourself and other. Ya, jadi di sini ungu-ungu ya. Ini tentang magical ya kalau aku lihat. Karena kalau ungu ini intuition ya, intuition dan juga tentang spiritual. Jadi memang si maskulin ini coba untuk lebih spiritual lagi. Dia gelisah dengan komitmen, dia stres, dan juga dia depresi dengan Allah ya, karena dia mempunyai janji dengan Allah, yaitu dengan komitmen ataupun pernikahan. Sudah janji mau menikah dengan kalian. Di sini dia coba untuk gunakan energinya feminim ya, makanya dia stres, depresi. Ternyata apa yang dia cari bersama karmik salah total, maka dia akan hancurkan hubungannya bersama karmik karena tidak bahagia. Jadi sebagian dari kalian ada yang sudah berjalan, ada yang belum ya, jadi ditonton aja ya, terus menerus diulang lagi, karena alhamdulillah waktu itu juga ada ya netizen yang menonton terus-terus mengulang-ulang, dan alhamdulillah menarik energi pasangannya dan akhirnya bisa kembali union. So di sini kalian coba tonton lagi dari awal, dilihat lagi ya. Wow, itu memang ada yang lama ya, karena kan ada yang live stream ya, ditonton lagi aja gitu, diambil positifnya, dibayangi orangnya ya, dan insya Allah ini bisa bekerja seperti biasanya. Allah berikan 90%. Astagfirullahaladzim, kucingku lompat. Aduh, iya sayang. Jadi dibaca, dinonton aja ya guys. Dan ingat, selalu baca doa diawali dan diakhiri nonton channel aku, oke? So guys, thank you so much ya. Dukung terus channel aku ya dengan komen dan juga share ke teman-temannya kalian, agar bisa membantu siapapun yang membutuhkan spiritual dan energi positif, agar mereka tidak terperangkap dalam pemikiran negatif ketika sakit hati karena cinta. Okay, so thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.